nih, nggak kenal maka nggak cinta. Oh ya, salah. Jadi nggak kenal maka nggak sayang. So, kenalin, aku Yayan. Dan aku Leoni. Nah, jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih. Oke, kita ngobrolin apa ya enaknya? Mending kita ngobrolin yang lagi anget-angetnya nih, kayaknya seru. Mental health. Oh, mental health. Oke, boleh juga tuh. Oke, sebelum obrolan kita makin jauh, kamu sendiri tahu Kak mental health itu apa? Yang aku tahu, mental health itu berhubungan sama psikologi, emosional, dan sosial yang nantinya bakalan berpengaruh sama cara kita berpikir, berbuat atau bertindak, dan merasakan sesuatu. Benar gitu nggak sih? Nah, bener banget. Dan mental health itu bisa mengalami gangguan loh. Oh iya, aku pernah dengar tuh seperti anxiety, bipolar, sama autis gitu ya. Iya, itu dia. Kamu sendiri tahu dari mana? Jujur li, aku nggak tahu banget sih itu tuh apa sebenarnya. Cuman karena sering seliweran di TikTok, di FYP TikTok aku, jadinya kayak sampai hafal gitu. Wah, pas banget nih. Sekarang kan teknologi udah makin canggih tentunya. Terus konten kreator tuh juga makin banyak. Menurut kamu konten-konten yang seperti itu membawa dampak negatif atau positif nih buat Gen Z yang kayak kita ini? Oke, sebagai Gen Z yang sangat-sangat update nih ya, menurut aku ya positif-positif aja sih. Soalnya kalau misalnya aku ngeliat konten-konten yang kayak gitu lewat nih di FYP TikTok aku, terus aku kayak kok yang diceritain sama konten kreatornya tuh sama ya kayak yang aku rasain gitu. Misalnya aku ngerasa kayak gitu, ya udah aku tinggal konsultasi ke yang ahli gitu, kayak psikolog atau psikiater. Dan juga untuk konsultasi pertama gitu kita kan bisa secara online ya, udah gampang banget tuh sekarang, udah ada aplikasinya dan harganya juga nggak pricey, jadi ya terjangkau lah, apalagi untuk anak kos gitu kan ya. Kalau ngerasa kayak gitu ya udah langsung aja ke ahlinya, mulai konsultasi. Kalau emang ada kenapa-kenapa kan seenggaknya informasi yang kita dapat tuh langsung dari ahlinya kan. Bener banget. Masalahnya nggak sampai situ aja. Beberapa Gen Z di rumah justru malah langsung mendiagnosis dirinya sendiri, seperti wah gejalanya masuk banget nih ke aku, jangan-jangan aku bipolar nih, jangan-jangan aku depresi nih, tanpa menyerahkan langsung ke ahlinya. Seperti dia itu langsung mendiagnosis dirinya sendiri gitu loh. Jadi kayak langsung mentah-mentah deh konten-konten kayak gitu. Iya sih, aku juga pernah dengar ada anak muda gitu yang langsung mendiagnosis dirinya sendiri, mengatakan bahwa aku kena mental nih habis nonton film gitu. Waktu itu film Joker ya yang waktu itu lagi viral-viralnya gitu. Dan ada juga tuh di beberapa konten aku lihat mental illness itu malah dijadiin suatu estetika. Jadi kayak kalau mereka kena gangguan mental maka mereka tuh keren gitu anggapannya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, emang seberapa penting sih kita ngobrolin masalah mental health ini? Penting dong, karena kalau kita sendiri nggak peduli sama kesehatan mental kita, yang awalnya sehat-sehat aja bisa jadi gangguan deh. Nah, nggak sampai situ aja, beberapa konten kreator juga terlihat men-sharing tentang obat-obatan yang dikonsumsinya. Dan bukan hal yang nggak mungkin apabila para viewers menonton dan langsung mendiagnosis dirinya sendiri, seperti wah ini gejalanya sama kayak aku, apakah obat-obatannya sama juga, dan dia langsung mengonsumsi obat-obatan itu yang bahkan belum tentu dibutuhkan. Oh iya bener juga sih. Tapi kan kalau dilihat-lihat lagi nih, bukan salah konten kreatornya dong. Kan mereka cuma pengen sharing tentang pengalaman mereka, terus dan itu emang platform mereka untuk sharing kayak gitu. Jadi ya nggak ada salahnya. Ya emang kalau nentuin siapa yang salah tuh nggak bakalan ada ujungnya deh. Gini aja deh, langsung aja deh aku mau bilang kalau misalnya aku tuh sebagai penikmat konten seperti itu juga, aku punya tips sendiri nih yang mungkin bisa aku bagiin juga ke Gen Z di rumah, yang mungkin bisa diterapin juga, biar kita tuh nggak langsung gitu ngejudge diri kita, oh aku kayaknya aku kena gangguan mental, aku kena apa gitu. Aku punya tipsnya nih. Wah apaan tuh, pasti Gen Z di rumah pada penasaran nih, bagiin dong.
Pertama dan yang paling utama adalah menyadari bahwa jauh lebih baik untuk kita berkonsultasi dengan ahlinya secara langsung. Nah, nggak usah malu-malu, mentang-mentang kita ke psikolog atau ke psikiater, belum tentu kita gangguan jiwa yang gila gitu loh. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut, konsultasi aja karena kita juga udah bisa konsultasi secara online tanpa bertemu langsung dan cukup affordable dari segi biayanya. Selanjutnya yaitu olahraga secara teratur untuk menunjang pola hidup sehat dan juga membantu memperbaiki mood. Last but not least yaitu manajemen waktu. Maksudnya kita harus mampu membagi waktu kita untuk menikmati sosial media dan melakukan aktivitas yang lainnya. Bermain sosial media terlalu lama dapat memberi pengaruh yang kurang baik, apalagi Gen Z ini gen-gen yang mudah overthinking dan mood swing. Selain tips-tips tadi, ada saran juga nih dari BNN untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama, batasi dan selektif dalam mengkonsumsi informasi. Yang kedua, gunakan teknologi untuk menjalin silaturahmi. Yang ketiga, tetap aktif dan produktif di rumah. Serta yang terakhir, tidak panik dan tetap waspada. Wah, keren banget nih tips-tipsnya, bisa banget ikutin sama Gen Z yang ada di rumah. Dan aku punya beberapa saran nih untuk Gen Z yang ada di rumah. Kalau kamu ngerasa cemas akan suatu hal, kamu bisa menjadikan kecemasan itu suatu hal yang wajar dulu, sehingga kita tidak akan overthinking berlebihan. Selanjutnya, kita juga bisa mulai mencintai diri kita sendiri. Karena kalau kita udah sayang sama diri kita sendiri, tentunya kita akan lebih bisa menjaga mental kita. Wah, mantep banget ya obrolan kita kali ini. Dan aku juga bisa nyimpulin kalau misalnya mental health itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi kita tidak boleh terlalu cemas akan gangguan mental yang mungkin terjadi pada diri kita. Kalau misalnya kita udah mengalami gejala ataupun ciri-ciri gangguan mental, itu kita bisa langsung menyerahkan semuanya ke ahlinya, yaitu psikolog atau psikiater. Jadi nanti kita bisa mendapatkan diagnosis dan juga terapi yang tepat. Ingat bahwa nggak semua orang yang pergi ke psikolog atau psikiater itu orang gila loh. Yap, saking serunya nggak kerasa nih obrolan santai kita udahan. Semoga dari obrolan kita tadi, teman-teman Gen Z di rumah bisa ngambil positifnya dan dibuang jauh-jauh dari negatifnya. Dan gak lupa kita ngucapin terima kasih banyak buat yang udah menyaksikan obrolan kita tadi. Dan semoga bermanfaat ke depannya. Oke, sebelum kita tutup obrolan kita kali ini, aku punya satu pantun nih. Wah, apaan tuh? Pak Mursyid jual tartan. Cakep, Tartan dipakai hingga malam hari. cakep. Obrolan kita udahan. Salah dan janggal, mohon dimaklumi. Aku Yayan, Dan aku Leoni. pamit undur diri. Gen